Tentunya kita masih dalam pembahasan kesalahan-kesalahan dari istri yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu taala. Kita pada hari ini akan masuk kepada kesalahan yang ke-9 dan insyaallah kita akan masuk juga di kesalahan ke-10. Demikian pula ke-11 dikarenakan kesalahan yang ke-10 juga adalah kesalahan yang ringan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita baca kesalahan yang ke-9, termasuk kesalahannya seorang istri adalah irhaquz zauj bikathrati thalabat. Termasuk dari kesalahan istri adalah irhaq az-zauj, membebani dan memberatkan suami dengan banyaknya tuntutan, memberatkan dan membebani suami dengan banyaknya tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuannya suami. Kata beliau, faminaz zaujat man tarhaqu zaujaha bikathrati talabat duna ma mura'atun li awda'ihil maliyah. Masya Allah. Di antara istri ada yang membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Itu di antara istri. Tanpa memperhatikan kekuatan suami secara harta. Artinya jika ada istri memang membutuhkan belanja lebih dan juga suami mampu, itu hal yang wajar selama itu adalah dia butuhkan. Iya, tapi di sana ada istri tidak memperhatikan bagaimana kekuatan dan kemampuan suami. Pokoknya seperti yang beliau sebutkan di sini, kadang dia lihat temannya pakai sesuatu, gunakan sesuatu, dia juga mau, padahal suami dia tidak seperti suami temannya yang memang diberikan kelebihan dari sisi apa? Harta. Iya. Dia ingin memberikan hadiah, misalnya beliau sebutkan, ingin memberikan hadiah kalau ada temannya buat acara, dia ingin memberikan hadiah seperti temannya yang lain. Memberikan hadiah kepada temannya, padahal temannya itu memang memiliki kemampuan secara apa? Harta. Tapi dia tidak punya, dia tidak ukur kemampuan suaminya dalam meminta suaminya terkait dengan hak dan kewajibannya. Sudah dimaklumi bersama, suami menafkahi istri, memberikan belanja terhadap istrinya, itu hal yang wajib, bukan hal yang sunnah. Itu disepakati. Sekali lagi itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, nafaqatu zaujati wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Memberikan nafkah, memberikan uang belanja kepada istri itu wajib berdasarkan dalil Quran, hadits dan sepakat para ulama. Tidak ada silang pendapat. Demikian pula waqala As-Sarkhosi rahimahullah, berkata Imam As-Sarkhosi rahimahullah, yufridu bimiqdari ma taqa bihil kifayah. Wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan yang mencukupinya. Wa yu'tabar bil ma'ruf bidzalik. Dan itu dilihat daripada kebiasaan. Orang kaya sesuai dengan kekayaannya, orang miskin
sesuai dengan kemiskinannya. Kata beliau, wa huwa fawqa taqtir dunal israf. Yaitu bentuknya adalah dia berikan di batas yang di atas nilai kepelitan dan di bawahnya berlebihan. Tidak menggambarkan dia pelit dan juga tidak menggambarkan dia berlebihan. Itu terkait dengan nafkah istri. Itu hal yang wajib terhadap suami. Tapi di sisi lain, istri juga tidak boleh memanfaatkan itu. Oh, kamu kan membiayai saya, wajib. Dia manfaatkan itu untuk menekan suaminya. Padahal dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk memberikan lebih. Iya, dia tahu itu. Ini hal yang salah. Ini hal yang salah. Nabi bahkan membenarkan sebenarnya kalau ada seorang suami dia kikir terhadap istrinya sehingga dia memberikan uang belanja tidak cukup terhadap kebutuhannya dan kebutuhan anaknya. Nabi benarkan kalau dia ambil harta suaminya itu walaupun suaminya tidak tahu. Itu Nabi benarkan. Tapi ingat, itu kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya bukan karena pelit, tapi dia melakukan itu memang segitu kemampuannya. Terus istri meminta lebih, itu sudah kesalahan. Itu adalah kesalahan. Makanya di sana, ya, dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, fama ajmalu zaujah an tashaba zaujaha bil qanaah. Fala tatalla'a ila ghairiha wala tamuddu ainuha ila muhakati atrabiha fiqtina'il kamaliyat. Masya Allah. Makanya kata beliau betapa indahnya, betapa bagusnya, ya, jika seorang istri itu dia menemani suaminya dalam keadaan dia punya rasa qanaah, punya rasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Punya rasa cukup terhadap ya apa yang diberikan oleh suaminya. Ini sangat indah sekali. Sangat cantik, sangat elok bagi istri yang seperti ini. Merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Fala tatalla'a ila ghairiha. Dia ya tidak ya melirik kepada temannya yang lain. Karena sebagian orang betapa banyak di sana orang yang ya ikut-ikutan. Iya. Kalau orang Makassar bilang apa? Paturukan. Dia lihat temannya begitu, dia juga mau begitu. Tidak mengukur dompetnya suaminya mampu atau tidak. Itu kesalahan dari istri. Seorang perempuan yang baik, seorang istri yang bagus, dia selalu memperhatikan ya kemampuan suaminya. Dia selalu memperhatikan dari kemampuan apa? Suaminya. Dia selalu melihat kalau saya meminta hal ini, apakah suamiku mampu atau tidak? Itu harus seperti itu. Suami saya ini mampu enggak kalau saya meminta ini? Itu adalah perempuan yang baik. Bahkan beliau katakan tadi, ma ajmala zaujah. Betapa cantiknya istri yang seperti itu. Karena cantik sebenarnya itu adalah bukan di wajah. Cantik yang sebenarnya itu di hati. Ketika seorang perempuan hatinya baik, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tidak perlu berkeluh kesah, tidak pernah berkeluh kesah, maka walaupun jelek rupanya itu akan menjadi cantik. Maka di sana ada dibilang ya jelek tapi cantik. Jelek tapi cantik. Karena yang seperti itu.
Karena betapa banyak di sana suami yang putih rambutnya, beruban rambutnya karena istri. Yang cantik wajahnya tapi tuntutannya lebih tinggi daripada penghasilan suami. Itu tidak bagus. Makanya Nabi mengajarkan doa supaya kita membaca doa meminta perlindungan dari istri yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Gimana itu istri membuat kita beruban terhadap waktu? Yang begini, banyak tuntutannya terhadap suaminya. Tapi kalau suaminya menuntut, sedikit dia tunaikan. Sebagaimana nanti akan disebutkan nanti kesalahan-kesalahan berikutnya. Iya, kesalahan berikutnya. Ini adalah kesalahan dan seharusnya seorang istri, ya, dia menjaga dirinya dari hal ini. Sekali lagi, seorang yang menjadi istri adalah karena kewajiban suami adalah menafkahi, maka dia harus melihat suaminya ini berapa kekuatannya dalam nafkah. Iya. Berapa kemampuannya secara harta yang dia miliki. Yang dia miliki. Itu yang harus dia perhatikan. Kemudian berikutnya, kesalahan istri yang ke-10, ya, iqlaqu az-zawj bi kathratil irtibatat. Oh, ini juga membuat suami tidak tenang, gelisah dengan terlalu banyak, ya, kegiatannya. Di sana ada disebut dengan ibu-ibu sosialita. Bukan kegiatannya makan di sana, makan di sini, belanja di sana, belanja di sini. Itu saja kegiatannya. Jalan ke sana, jalan kemari. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sehingga suaminya juga begitu. Akhirnya suaminya tadi mau pulang ke rumah tapi tidak ada istri. Akhirnya lanjut di warkop. Sudah kita sebutkan di kesalahan suami. Kesalahan suami. Suami itu tidak boleh terlalu banyak di luar. Dia di luar kalau memang kerjaannya. Tapi kalau sudah selesai kerjaan, dia harus kembali ke rumah. Itu kesalahan suami, terlalu banyak di luar. Terlalu banyak dengan kawan-kawannya daripada dengan istri. Itu kesalahan suami. Kesalahan istri juga begitu. Iya, terlalu sibuk dengan kawannya sendiri. Lupa kewajibannya terhadap suaminya. Ini adalah termasuk kesalahan. Iya. Faminaz zaujat man hiya kathratul irtibatat. Di antara istri ada yang banyak sekali hubungannya. Ada banyak sekali kegiatan sosialnya. Lupa kegiatan sosialnya sama suami. Banyak sosialnya di luar. Di antara istri begitu. Iya. Fala takadu tamurru munasabatan li aqaribiha takadu tamurru munasabatun li aqaribiha aw sadiqatiha illa wa tabadar ilal musyarakah fiha. Kata beliau, hampir semua agenda dan acara kerabat atau teman kecuali pasti dia hadiri dan ikut tanpa absen. Pokoknya ada acara sana ikut, acara sini ikut. Pokoknya tidak ada absennya. Iya. Suaminya cari absen. Tapi kegiatannya tidak pernah absen. Ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Iya. Dan bukan berarti istri itu tidak boleh membangun hubungan dengan orang lain. Bukan. Ini maksudnya adalah, makanya beliau katakan istri butuh teman. Istri butuh kawan. Istri butuh bergaul dengan orang lain. Tapi kalau pergaulan itu adalah membuat dia tidak lagi melayani suaminya. Suaminya kadang ingin, kadang mau dilayani. Ya dia tidak ada. Itu tidak boleh dilakukan. Karena tidak boleh dia menelantarkan yang wajib dia lakukan. Karena membangun hubungan sosial. Tidak boleh. Itu orang dianggap berdosa. Kata Nabi SAW apa?
Kafabil mari ithman ayudayya man yakutu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang wajib dia urus. Ada yang wajib dia urus, dia telantarkan. Dosa. Itu berdosa. Tidak dibolehkan. Kalau ada seorang suami, kita sudah katakan pada saat pembahasan kesalahan suami. Ada seorang suami mementingkan sosialnya di luar. Dia telantarkan istrinya. Berdosa. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada istri, mementingkan hubungannya dengan kawannya, dengan temannya, dengan keluarganya. Dia telantarkan suaminya. Itu kesalahan. Itu juga adalah kesalahan. Tidak boleh dilakukan. Seorang itu harus memperhatikan mana yang wajib dia jaga, mana yang sunnah, dan mana yang mubah. Supaya dia menempatkan sesuatu itu masing-masing pada tempatnya. Kalau tabrakan bertepatan, dia harus dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Sebagaimana kalau bertabrakan dan bertepatan antara yang sunnah dengan yang mubah, dia dahulukan yang sunnah. Dia dahulukan yang sunnah. Ini harus dia perhatikan. Ini harus dia pahami. Jangan sampai dia lalai, dia mementingkan sesuatu yang akan membuat rumah tangganya nanti hancur. Mereka cerai, pisah gara-gara masalah kecil. Masalah kadang saat mau makan Indomie, tidak ada istrinya yang masak. Kadang masalah ringan sekali. Sebenarnya suaminya bisa masak, tapi dia mau dilayani. Gimana kok? Bisa lagi acara arisan ini, itu. Suaminya di rumah. Lebih pentingkan sosialitanya daripada suaminya. Ini masalah. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiron imro'an ayasjuda limri'in la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha." Kalau saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh itu. Kenapa itu? Kata para ulama, li'idhami haqqi zawji. Karena besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Suami itu kalau seandainya dibolehkan istri sujud kepada orang lain, maka Nabi akan perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada apa? Suaminya. Maka sangatlah salah kalau ada orang lebih mementingkan hubungannya dengan orang lain. Walaupun dia tidak durhaka. Apalagi kalau durhaka itu lebih berat lagi. Makanya di poin ke-11. Kesalahan ke-11. Termasuk kesalahannya istri adalah an-nusyuz. Wat-tamarrud ala zawj. Kesalahan ke-11 itu sama dengan lanjutannya tadi. Durhaka. An-nusyuz, durhaka. Wat-tamarrud, dan bertindak semaunya terhadap suami. Perkara durhaka kepada suami, ini masalah besar. Disebutkan di Quran. Saking besarnya ini masalah, disebutkan di Quran. Orang yang dikhawatirkan akan durhakanya, untuk mencegah hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di Quran. Kata Allah di surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim
Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Sampai dikatakan boleh dipukul. Fa'in ata'anakum fala tabagu alaihinna sabila. Allah katakan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jangan dibalik, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu sebagian laki-laki itu lebih daripada perempuan. Dan karena para laki-laki itulah yang wajib memberikan nafkah. Kenapa laki-laki pemimpin? Karena wajib menafkahi adalah laki-laki, bukan istri. Bukan istri. Karena itu laki-laki pemimpin. Kemudian Allah sebutkan dua golongan. Perempuan yang solehah. Dia taat kepada Allah. Dan juga memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memelihara mereka. Dan wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Kalau ada perempuan, ada istrimu, kamu khawatir dia akan durhaka. Maka ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Pertama, kata Allah, fa'iduhunna. Nasihati dengan nasihat yang mendalam. Kalau kamu melihat istrimu mulai durhaka, nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau dia tidak dengar, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan mereka dalam tempat tidur, artinya pisah ranjang. Jangan tidur bersamanya untuk memberikannya pelajaran. Kalau nasihat tidak mempan lagi. Kalau tidak mempan juga, wadribuhunna kata Allah, pukul dia. Sampai diizinkan untuk pukul. Kenapa? Karena perempuan tidak taat. Kan dia tidak taat. Kalau taat gimana? Fa'in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia taat, maka jangan sekali-sekali kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrimu. Kalau istrimu taat, jangan pernah cari jalan untuk menyusahkannya. Buat istrimu bahagia. Kalau dia taat. Tapi kalau dia nusyuz, durhaka, tamarrud, tidak mau mendengar. Ini bahkan boleh dipukul. Yang seperti itu. Nasihati dulu. Kalau tidak mempan, pisah ranjang. Jangan tidur bersamanya. Kalau juga itu mempan. Karena sebagian orang kalau istri durhaka malah tambah senang kalau kita tidak tidur bersamanya. Na'udzubillah. Kan dia orang durhaka. Kita suaminya minta saja dia durhaka. Kalau suaminya pisah ranjang, alhamdulillah. Na'udzubillah, ada yang seperti itu. Ini kalau dia durhaka. Jadi disebutkan ini nusyuz di Quran sampai boleh dipukul. Tapi ingat, kalau suami istrimu taat, jangan mencari jalan untuk menyusahkannya. Tidak boleh. Buat dia sebahagia mungkin bersamamu. Iya. Makanya nusyuz, durhakanya istri terhadap suami, ini adalah termasuk kesalahan besar. Adalah kesalahan besar. Ya. Dari kesalahan istri. Dan bentuk dari durhaka itu banyak. Nanti akan disebutkan oleh penulis juga ya sebagiannya. Tapi lewat poin kesalahan. Diajak ke tempat tidur untuk berhubungan. Tidak mau, itu sudah masuk nusyuz. Tapi nanti kita akan sebutkan. Itu kita akan sebutkan. Jelas sini kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nusyuz itu. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Makna nusyuz, arti nusyuz, arti tidak taat itu apa artinya? Kapan itu seorang istri dianggap durhaka? Ma'asiyatu zauj
fima faradallahu alaiha min ta'atih. Masya Allah. Yaitu dia durhaka bermaksiat kepada suami dalam perkara yang Allah wajibkan dia untuk laksanakan. Berarti kalau suaminya perintahkan kepada yang haram, tidak wajib dia taat. Tapi Allah wajibkan ini dia taat kepada suaminya. Kemudian dia tidak lakukan. Itu dinamakan durhaka. Itu dinamakan dengan durhaka. Iya. Berarti kata beliau ma'khudun minan nashzi wa huwa al-irtifa'u. Ya, ma'khudun minan nashazi wa huwa al-irtifa'u fa ka'annaha irtafa'at wa ta'alat amma faradallahu 'alaiha min ta'atihi. Dia diambil dari kata an-nashzu. Ia memiliki arti sombong. Jadi istri yang durhaka kepada suami itu pasti dikatakan istri yang sombong. Karena merasa tinggi. Karena gini, apa arti sombong? Sombong itu kan gomtunas di antara maknanya. Merendahkan orang. Ketika istri durhaka kepada suami, tidak mau taat kepada suami, pasti dia sombong. Apakah karena unsur dia lebih banyak hartanya? Sehingga dia mau jadi bos di rumah dan di kantor. Iya, di rumah dan di kantor. Seharusnya kalau masalah kantor urusannya. Tapi kalau masalah rumah itu bosnya apa? Suami. Jadi muncul ini nusyuz itu dari kesombongannya istri. Dari kesombongannya istri. Maka kata beliau, "Faya ayyatuhal muslimah." Wahai sekalian muslimah. Wahai sekalian perempuan muslim. Hadari min ma'siyati zauj wan nusyuz alaih. Hati-hatilah kamu dari berbuat maksiat dan durhaka kepada suami. Fa inna dzalika itsmun kabir. Sesungguhnya hal itu merupakan dosa besar. Dosa besar itu durhaka kepada suami. Karena seorang itu diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Wajib. Suami wajib menafkahi istri. Untuk membalas itu hak. Maka istri wajib taat suami. Kalau keluar dari itu maka dia dosa besar, hati-hati kamu. Wa ya'dumul khatab idza kana zawjuka solihan taqiyan, Masya Allah. Dan akan lebih besar dosamu. Lebih besar lagi dosamu. Jika suamimu adalah orang soleh. Taqiyan, suamimu orang yang bertakwa. Ghairu muqassir fi haqqiki. Tidak kurang dalam memenuhi hakmu wahai istri. Ini suami berjuang untuk memenuhi hakmu. Terus kamu durhaka. Dosamu akan lebih besar kepada suami yang seperti itu. Dosamu akan lebih besar. Sudah suamimu bagus, baik. Ya. Kemudian kamu durhaka. Kan di sana naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Kadang ada orang suaminya bagus, suaminya baik, dia malah selingkuhi. Naudzubillah. Naudzubillah. Itu dosanya lebih besar. Iya, dosanya lebih besar. Suami saja maksiat, kemudian kita tetap taat karena kita adalah sebagai istri. Taat pada hak suami, dosanya adalah dosa suami. Itu kita dianggap orang baik. Walaupun suami rusak. Walaupun suami rusak. Apalagi kalau suami tak baik, kemudian kita pergi melakukan kedurhakaan. Tentunya itu sesuatu yang parah. Sesuatu yang besar. Iya. Apalagi kata beliau, wala dhalimun lak. Suamimu itu tidak pernah menzolimimu. Tidak pernah memarahi kamu. Kamu ngomel-ngomel suamimu diam saja. Iya kan? Iya.
tidak pernah apalagi memukulmu, terus kamu durhaka, itu dosanya akan lebih besar. Itu dosanya akan lebih besar. Tsumma idza kana muqassirun fakhudh haqqak. Kalau suamimu kurang, memang suamimu kurang, ya sudah ambil hakmu. Ambil hakmu. Minhu bil ma'ruf. Ambil hakmu dari suamimu itu dengan ma'ruf. La bin nusyuz. Bukan kamu balas dengan durhaka. Suamimu salah, kamu balas juga dengan salah. Salah. Tidak boleh. Ya. Yeah. Wal ma'asiyah wal istikbar alaih. Tidak boleh dibalas dengan dosa. Tidak boleh dibalas dengan kesombongan kepadanya. Tidak boleh. Iya. Tidak dibolehkan. Ini yang perlu ingatkan. Ini yang perlu ingatkan. Dan kita harus pahami ketika kita adalah sebagai perempuan solehah, terus suami kita menyakiti kita, maka suami itu besar kesalahannya. Kalau suaminya yang menyakiti. Lihat dalam hadits Nabi SAW. Ya. Beliau bersabda, la tu'dzim ro'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril in. Hati-hati kita menjadi istri yang durhaka. Karena ini hadis ini menakutkan. Kata Nabi, la tu'dzim ro'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril in. Kecuali akan berkata nanti istrinya dari kalangan bidadari surga. Ya. La tu'di qatalakillah. Didoakan. Jangan kamu menyakitinya. Jangan kamu sakiti dia. Ya. Karena Allah melaknatmu. Jadi setiap istri menyakiti suaminya, itu istrinya dari kalangan hurul in, istrinya dari kalangan bidadari akan mendoakannya. Hati-hati menyakiti ya suamimu. Menyakitinya saja, maka calon istrinya dari bidadari akan bilang seperti itu. Apalagi durhaka kepadanya. Apalagi durhaka kepadanya. Ditambah lagi, kata Nabi SAW, itnan la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada dua golongan yang solatnya tidak akan sampai ke kepalanya, yaitu tidak ada gunanya solatnya. Siapa itu? Kata Nabi, abdun abaqa min mawalihi hatta yarji'ah. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali. Jadi solatnya itu percuma kalau dia melarikan diri dari tuannya sampai kembali. Itu golongan pertama. Sekarang tidak ada lagi, tidak ada budak. Yang kedua, dan ini menakutkan. Wamro'atun asot zaujaha hatta tarji'a. Di antara perempuan yang tidak ada gunanya solatnya adalah seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya hingga ia bertobat. Menakutkan ini durhaka. Ini bukan kesalahan yang ringan. Ini kesalahan berat. Iya. Sampai dikatakan tidak berguna solatnya. Sampai dikatakan tadi akan didoakan oleh hurul ain. Calon istrinya di surga. Apa kita tidak malu sebagai istri? Iya. Walaupun suami kita orang yang kekurangan dalam akhlak misalnya,
Atau dalam hal apa. Tapi itu kan suami, wajib kita taati. Kesalahan suami itu kesalahannya. Apalagi kalau suami itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya, rajin sholat. Terus dia menjaga hak kita. Nah, ini sangat besar. Maka perkara nusyuz, perkara durhaka kepada istri ini, kepada suami ini adalah merupakan perkara besar yang perempuan itu jatuh di dalamnya. Jatuh di dalamnya. Ini 3 kesalahan yang kita ambil di pertemuan ini. Nanti insya Allah lagi kita akan melanjutkan di pertemuan akan datang. Kesalahan yang ke-12 insya Allah ta'ala. Sini ada pertanyaan, kita baca. Bagaimana jika ada suami yang sebenarnya mampu membiayai kebutuhan keluarga, tapi dia bebankan kepada istrinya, di mana istrinya dalam hal ini bekerja, sehingga istrinya lebih banyak mengeluarkan materi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi suami itu wajib memberikan uang belanja kepada istrinya, walaupun istrinya mampu. Karena itu kewajiban, bukan karena hal yang dia tidak ada uang belanjanya begitu. Jadi suami itu memberikan belanja kepada istri, memberikan tempat tinggal, bukan karena istrinya tidak mampu. Bukan, ini kesalahan. Tapi ini memang kewajiban kita sebagai apa? Suami. Sehingga ya, ketika ada yang tidak memberikan hak istri, maka dia berdosa. Tidak boleh dengan alasan karena istri mampu, terus kita gugurkan haknya itu. Tidak boleh. Kalau istri punya penghasilan, itu punyanya istri. Kalau istri punya penghasilan, itu punyanya istri murni. Bukan punyanya suami. Dan sebagaimana usahanya suami itu punyanya suami. Istri hanya berhak mengambil haknya saja. Sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, suami dianggap berdosa. Kecuali istrinya memang menggugurkannya. Istrinya bilang ke suaminya, kita nggak usah kasih ke uang belanja karena ada di hasil saya. Kita fokus saja untuk bisnis misalnya, mengembangkan bisnis misalnya. Itu berarti dia tidak berdosa karena istrinya apa? Gugurkan haknya. Adapun istri tidak gugurkan haknya, kemudian dia tidak memberikan hak itu, suami berdosa. Suami berdosa walaupun istrinya mampu biayai. Iya, itu salah. Dan itu sudah kita katakan waktu di pembahasan kesalahan suami. Ya, termasuk kesalahan suami, wallahu alam. Ustaz, bagaimana seumpama seorang istri memberitahu kesusahannya pada suaminya tentang ekonomi, sedangkan penghasilan suami sudah diberikan pada istri. Sedangkan lagi membangun rumah tapi penghasilannya sudah tidak cukup untuk itu. Istrinya menyuruhnya untuk menagih hutang yang dipinjam oleh orang. Apakah termasuk istri yang durhaka? Tidak. Itu kalau modelnya saran. Kalau memang itu dibutuhkan dan ada uang lagi membangun rumah, terus ekonomi lagi memang susah, terus dia ada diutangkan, dan memang sudah jatuh temponya, maka kita harus tagih. Itu kita menyarankan, itu modelnya menyarankan. Modelnya apa? Menyarankan. Sudah saya sebutkan waktu pembahasan kesalahan suami, bahwa istri itu boleh kasih saran kepada suaminya. Sudah kita sebutkan. Ya, kesalahan suami adalah tidak mau menerima saran dari istri. Berarti istri boleh mengasih apa? Saran. Dan Nabi menerima sarannya perempuan.
Lihat ketika waktu Hudaybiyah, Nabi menerima sarannya Ummu Salamah. Nabi menerima sarannya apa? Ummu Salamah. Karena Nabi melakukan sebuah tindakan, Nabi memerintahkan sebuah perintah, sahabat tidak melakukannya. Maka Ummu Salamah menyarankan kepada beliau untuk beliau sendiri dulu melakukannya. Maka Nabi pun lakukan sesuai sarannya Ummu Salamah dan para sahabat juga ikut melakukannya. Jadi ini kalau kita modelnya saran, itu bukan durhaka namanya. Itu namanya karena kita rumah tangga itu bangun di atas apa? Musyawarah. Boleh seorang suami itu tanya istrinya, gimana kalau saya lakukan ini? Apalagi itu ada hubungannya dengan istri. Ada hubungannya dengan ekonomi keluarga. Dia tanya kepada istrinya. Iya, tanya kepada istrinya. Kemudian berikutnya, wallahualam, bagaimana jika istri pernah berbuat salah, mungkin termasuk kufur nikmat, dan pernah minta cerai. Apakah jika istri menyadari kesalahan, ingin perbaiki, tobat kepada Allah, dan lebih baik kepada suami, dan suaminya memaafkan, masih adakah peluang masuk surga atau cium bau surga? Masih terbuka masuk surga pintu mana saja? Masih. Kalau kita sudah bertobat dari kesalahan yang telah lewat, maka tobat itu menghanguskan semua yang telah lewat. Itulah keutamaan Islam. Itulah Islam. Tobat itu menghancurkan semua yang sebelumnya, dan yang akan terhitung adalah yang kita lakukan setelah kita bertobat. Yang terhitung adalah yang kita lakukan setelah kita bertobat. Itu keutamaannya Islam. Itulah keutamaannya Islam. Ustadz, apa yang harus istri lakukan jika suami mencari rezekinya yang haram? Apakah istri juga berdosa? Apakah istri tidak boleh sedekah dari nafkah itu? Dan apa yang harus istri ucapkan jika suami minta doa atas urusannya? Bolehkah istri berkata semoga Allah memberi zauji rahmat kebaikannya, dan ini dengan maksud agar Allah memberi rahmat kebaikan berupa ilmu agama, petunjuk dan hidayah. Iya, Masya Allah. Jadi yang pertama di sini, jika suami mencari rezeki yang haram, apakah istri juga berdosa? Berdosa jika dia mendukung. Dia menyuruhnya memang dalam yang haram itu, berdosa. Tapi kalau istrinya tidak mendukung, dia tidak senang suaminya dapat rezeki dari itu, maka dia tidak berdosa. Apalagi dia pernah menyarankan suaminya, bagus kayaknya kita kerja yang lain. Menyarankan. Dia, kalau memang itu didengar. Kalau itu memang didengar. Jadi dia tidak berdosa. Kemudian apakah istri tidak boleh bersedekah dari nafkah itu? Boleh. Karena gini, ketika suami dapatnya dengan cara yang haram, kemudian dia kasih ke istrinya. Istrinya itu halal. Karena dia kasih istrinya adalah karena kewajiban dia menafkahi. Jadi dosa, salah cara dia mencari. Tapi ketika istri mengambil hal itu dan dia dikasih, maka itu bagi istri halal. Dan boleh dia bersedekah. Boleh dia bersedekah dari hal tersebut. Dan diterima. Wallahualam. Kemudian, apa yang harus istri ucapkan ketika suaminya minta didoakan? Ya boleh. Ya, dia ucapkan seperti yang disebutkan tadi. Semoga ya semua urusan dimudahkan dalam kebaikan. Dan dilindungi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, dia harus selalu, bahkan itu wajib. Wajib dia doakan suaminya ya, supaya suaminya itu diarahkan kepada yang terbaik. Iya. Nah, itu yang dituntut. Itu yang dituntut dan yang diinginkan dari seorang istri, selalu mendoakan kebaikan terhadap suaminya.
Iya, walaupun suaminya adalah memang lagi cari rezekinya kurang. Ini tapi kalau dia dapat hidayah, mudah bagi dia untuk meninggalkan itu. Dia sekarang masih seperti itu karena belum ada hidayah saja. Maka kita doakan terus hidayah untuknya, iya, dan kebaikan untuknya, serta rahmat untuknya, supaya menjadi dia yang lebih baik lagi dan bisa mencari rezeki dari hal yang baik. Ini wallahualam. Sudah selesai? Sini beberapa pertanyaan yang diajukan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita Jumat akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.